selamat datang di video presentasi fungsi kuadrat. Nah, di video sebelumnya kita telah mengetahui cara untuk mencari titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y dari suatu fungsi kuadrat. Di video ini kita akan mempelajari bagaimana cara untuk mencari koordinat sumbu simetri dengan nilai maksimum dan minimum suatu fungsi kuadrat. Nah, mari kita langsung ke sumbu simetri. Nah, apakah sumbu simetri tersebut? Nah, di sini saya telah mempersiapkan 3 contoh dari grafik fungsi kuadrat. Di sini ada sumbu Y, sumbu X. Nah, misalkan kita gunakan grafik yang berwarna merah ini sebagai contoh. Nah, sumbu simetri dari grafik yang berwarna merah ini adalah seperti berikut. Yaitu sumbu yang membagikan grafik fungsi kuadrat tersebut menjadi 2 bagian yang simetris. Ini adalah sumbu simetri. Nah, bagaimana cara untuk mencari koordinat dari sumbu simetri tersebut? Misalkan ini adalah koordinat K, X sama dengan K. Nah, maka kita bisa gunakan rumus kuadrat, yaitu X1, X2 itu sama dengan negatif B per 2A positif negatif akar B kuadrat dikurangkan dengan 4AC dibagikan dengan 2A. Nah, ini adalah rumus kuadrat. Di mana rumus kuadrat ini akan menghasilkan koordinat dari kedua titik tersebut, yaitu titik potong terhadap sumbu X. Yaitu di sini adalah S1 dan di sini adalah S2. Nah, jika kalian perhatikan, koordinat K ini akan berada di tengah atau di antara titik S1 dan S2 dan merupakan di tengah dari S1 dan S2, di mana di sini mempunyai jarak yang sama. Misalkan inilah A, inilah B, maka A dengan B itu adalah sama. Nah, jika kita perhatikan dari rumus ini, maka kalian tentu akan dapat melihatnya, di mana ini adalah positif negatif. Nah, artinya adalah koordinat K itu adalah negatif B per 2A. Jadi koordinat K itu akan sama dengan negatif B per 2A. Di mana ini merupakan koordinat dari sumbu simetri. Jika kalian perhatikan, jarak antara X1 ke K itu adalah akar dari B kuadrat dikurangkan dengan 4C dibagikan dengan 2A. Di mana jarak dari K ke S2 itu juga sama, yaitu B kuadrat dikurangkan dengan 4C dibagikan dengan 2A. Di mana S2 itu adalah penjumlahan, yaitu positif. Jadi sumbu simetri dijumlahkan dengan akar B kuadrat dikurangkan dengan 4C dibagikan dengan 2A, itu akan menghasilkan S2. Jika kita kurangkan, maka itu akan menghasilkan S1. Maka koordinat K itu akan berada di tengah ini, yaitu negatif B per 2A. Nah, ini adalah koordinat dari sumbu simetri, di mana X itu sama dengan negatif B per 2A. Nah, mari saya gantikan K tersebut menjadi X. Nah, mari kita ke konsep selanjutnya, yaitu nilai maksimum dan nilai minimum dari suatu fungsi kuadrat. Nah, apakah nilai maksimum dan nilai minimum tersebut? Jika kita perhatikan dari grafik yang berwarna kuning dan berwarna hijau ini, jadi grafik yang berwarna hijau ini akan memiliki nilai minimum. Nah, disebut nilai minimum karena mempunyai nilai Y yang paling kecil di titik ini. Nah, titik yang saya bulatkan ini merupakan nilai minimum dari grafik atau fungsi kuadrat yang berwarna hijau tersebut. Di mana nilai maksimum adalah titik di sini. Ini adalah nilai maksimum. Di mana fungsi kuadrat dari grafik yang berwarna kuning ini memiliki nilai maksimum di titik puncak ini, yaitu pada saat Y sama dengan
0, yang di sini, contoh ini. Nah, bagaimana cara kita untuk mengetahui bahwa suatu fungsi kuadrat memiliki nilai maksimum atau nilai minimum? Nah, jika grafiknya membuka ke atas, maka akan memiliki nilai minimum. Karena titik di sini merupakan titik Y yang paling kecil atau koordinat Y yang paling kecil. Di mana pada saat grafiknya membuka ke bawah, maka fungsi kuadrat tersebut memiliki nilai maksimum, yaitu memiliki nilai Y yang paling tinggi, di mana nilai Y yang paling rendah itu adalah tak terhingga ya, karena ini akan terus ke bawah. Nah, maka grafik tersebut akan memiliki nilai maksimum dan tidak memiliki nilai minimum, karena ini akan terus ke bawah ya. Karena ini adalah membuka ke bawah, maka ini jika grafik dari fungsi kuadrat membuka ke bawah, maka fungsi kuadrat tersebut memiliki nilai maksimum. Jika grafik dari suatu fungsi kuadrat membuka ke atas, maka fungsi kuadrat tersebut memiliki nilai minimum. Nah, semoga Anda mengerti. Nah, bagaimana cara kita untuk mengetahui bahwa suatu fungsi memiliki nilai maksimum atau nilai minimum? Atau apakah grafik tersebut membuka ke atas atau membuka ke bawah? Nah, kita ketahui bahwa fungsi kuadrat itu sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Nah, pada saat A ini lebih besar dari 0, maka grafiknya akan membuka ke atas, maka akan memiliki nilai minimum. Pada saat A lebih kecil dari 0, maka grafik tersebut akan membuka ke bawah, di mana akan memiliki nilai maksimum. Nah, tentu saja kalian akan melihatnya di sini. Jika A itu adalah positif, maka karena di sini adalah S kuadrat, maka nilainya akan menjadi tak terhingga positif. Di mana pada saat negatif, maka S kuadrat tersebut akan membuat grafik tersebut memiliki nilai yang tak terhingga negatif. Ya, karena ini merupakan X kuadrat, di sini hanya memiliki X. Maka X kuadrat itu akan mempengaruhi grafik tersebut. Nah, semoga Anda mengerti. Jadi, kesimpulannya adalah pada saat A lebih besar dari 0, maka grafiknya akan membuka ke atas. Pada saat A lebih kecil dari 0, maka grafiknya akan membuka ke bawah. Nah, bagaimana cara kita untuk mencari nilai maksimum dan minimum suatu fungsi kuadrat? Nah, caranya adalah sebagai berikut. Jadi, misalkan kita lihat fungsi kuadrat yang berwarna merah ini, nilai minimumnya itu berada di sini, di mana koordinat X-nya kita ketahui, yaitu pada sumbu simetri, yaitu negatif B per 2A, di mana koordinat Y-nya kita perlu cari. Nah, di mana koordinat Y itu merupakan nilai minimumnya, itu di sini. Di sini merupakan nilai minimumnya. Nah, bagaimana cara kita untuk mencari nilai minimum atau nilai maksimum dari suatu fungsi kuadrat? Jika kita ketahui bahwa koordinat X-nya itu sama dengan negatif B per 2A. Nah, tentu saja kalian telah mengetahuinya, yaitu kita hanya perlu memasukkan koordinat X sama dengan negatif B per 2A ke dalam fungsi kuadrat tersebut. Ya, jadi jika kita memasukkan koordinat X ke dalam fungsi kuadrat tersebut, mari saya ulangi. Jika kita memasuki koordinat X ke dalam fungsi kuadrat tersebut, maka kita akan menemukan koordinat Y-nya dari fungsi kuadrat tersebut. Nah, maka mari kita masukkan. Di sini adalah A dikalikan dengan X kuadrat, di mana X itu adalah negatif B per 2A dikuadratkan ditambahkan dengan B dikalikan dengan negatif B per 2A ditambahkan dengan C.
maka ini akan sama dengan negatif B per 2A dikuadratkan, itu akan menjadi B kuadrat per 4A kuadrat dikalikan dengan A ditambahkan dengan B dikalikan dengan negatif B, itu akan menjadi negatif B kuadrat per 2A ditambahkan dengan C. Nah, mari kita sederhanakan. Ini adalah dicoret. Nah, maka ini akan menjadi B kuadrat per 4A dikurangkan dengan B kuadrat per 2A ditambahkan dengan C. Nah, maka kita bisa, agar kita dapat menjumlahkan semua pecahan tersebut, kita perlu penyebut yang sama. Maka mari kita kalikan dengan 2 di sini. Lalu kita kalikan dengan 4A untuk C. Lalu kita bagikan dengan 4A agar kita tidak mengubah nilai tersebut. Mari kita pindahkan di sini untuk menghemat tempat. Nah, maka ini akan sama dengan B kuadrat dikurangkan dengan 2B kuadrat lalu ditambahkan dengan 4 dikalikan dengan AC, yaitu 4 dikalikan 4A dikalikan dengan C, itu adalah 4AC. Lalu semuanya kita bagikan dengan 4A. Karena di sini kita akan memiliki penyebut yang sama. Setelah kita kalikan dengan 2 untuk pecahan ini, kalikan dengan 4A untuk C. Nah, maka mari kita sederhanakan. Ini akan menjadi B kuadrat dikurangkan dengan 2B kuadrat, itu akan menjadi negatif B kuadrat ditambahkan dengan 4AC dibagikan dengan 4A. Nah, jika kalian lihat di sini, ini akan sama dengan bentuk diskriminan. Yaitu diskriminan itu sama dengan negatif, bukan negatif ya. Diskriminan itu sama dengan B kuadrat dikurangkan dengan 4AC. Nah, maka kita bisa ubah itu menjadi diskriminan jika kita faktorkan negatif. Maka ini negatif B kuadrat ditambahkan dengan 4AC. Jika kita faktorkan negatif, ini akan menjadi negatif dari B kuadrat dikurangkan dengan 4AC dibagikan dengan 4A. Nah, di mana nilai ini merupakan diskriminan. Nah, maka kita bisa ubah menjadi negatif D per 4A. Nah, maka nilai maksimum dan minimum suatu fungsi kuadrat, rumusnya adalah Y sama dengan negatif D per 4A. Nah, ini adalah rumus dari nilai maksimum ataupun nilai minimum dari sebuah fungsi kuadrat. Nah, maka setelah kita menemukan sumbu simetri atau koordinat sumbu simetri, koordinat dari titik puncak, nah maka kita telah menemukan koordinat titik puncaknya. Ini adalah koordinat nilai maksimum maksud saya ya. Jadi koordinat titik puncak yaitu titik di sini. Mari saya tunjukkan. Koordinat titik puncak itu adalah koordinat di sini, yaitu X dan Y dari titik ini. Jika kita ketahui koordinat dari sumbu simetri, yaitu di sini, dan nilai maksimum dan minimum, yaitu di sini, maka kita telah mengetahui koordinat titik puncaknya, di mana itu merupakan koordinat X-nya adalah koordinat sumbu simetri, negatif B per 2A, dan koordinat Y-nya itu merupakan nilai maksimum ataupun nilai minimum sebuah fungsi kuadrat. Nah, maka ini merupakan koordinat titik puncak dari suatu fungsi kuadrat. Nah, semoga Anda mengerti dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.